Sahabat Tani, selamat datang di channel Baku Racun. Kali ini kita berada di lahan melon. Sahabat Tani, kita akan bahas apa itu NPK cair, apakah bermanfaat dan efisien untuk tanaman, apakah berpengaruh besar untuk memaksimalkan produksi. Pantengin terus channel Baku Racun, tonton sampai habis. Teman-teman, sahabat tani dan pencinta tanaman, pernahkah kalian merasa bingung memilih pupuk NPK cair yang tepat? Di pasaran ada begitu banyak merek dan jenis pupuk cair, mulai dari yang berharga murah hingga yang premium. Tapi apakah semuanya efektif untuk tanaman kita ke depannya? Sahabat tani, di video ini kita akan membahas tuntas tentang NPK cair. Apakah pupuk NPK cair ini benar-benar efektif dan efisien? Dan bagaimana cara kerjanya, dan tip memilih produk sesuai untuk kebutuhan tanaman kalian. Tonton sampai habis. Apakah itu NPK cair? NPK adalah singkatan dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Tiga unsur hara utama yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh sehat dan produktif. Dalam bentuk cair, NPK menjadi lebih mudah diserap oleh tanaman melalui akar maupun daun. Tapi tidak semua NPK cair diciptakan sama. Formula, konsentrasi, dan cara aplikasi yang berbeda bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Sahabat tani, pupuk NPK adalah pupuk yang mengandung tiga unsur hara utama, yaitu nitrogen N, fosfor P, dan kalium K. Ketiga unsur ini sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita lihat fungsi dan kegunaan masing-masing unsur dalam pupuk NPK. Yang pertama adalah nitrogen. Fungsinya adalah merangsang pertumbuhan vegetatif seperti daun, batang, dan ranting, membantu pembentukan klorofil sehingga tanaman dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Kemudian kegunaannya adalah cocok untuk tanaman pada tahap awal pertumbuhan. Digunakan untuk seperti tanaman sayur, padi, dan tanaman yang membutuhkan banyak daun. Yang kedua adalah fosfor atau P. Fungsinya adalah meningkatkan pertumbuhan akar dan pembentukan bunga. Berperan dalam transfer energi seperti fotosintesis dan pembentukan DNA serta protein pada tanaman. Kegunaannya adalah membantu tanaman berbunga dan berbuah lebih cepat. Penting untuk tanaman yang ditanam pada lahan baru atau lahan yang kurang subur. Kemudian yang ketiga adalah kalium atau K. Fungsinya adalah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit dan kondisi lingkungan yang kurang optimal, misalnya kekeringan, membantu pembentukan buah yang besar, manis, dan tentunya berkualitas. Kegunaannya adalah digunakan pada tahap pembentukan buah dan pematangan. Cocok untuk tanaman buah seperti mangga, jeruk, dan semangka, juga padi. Kelebihan NPK cair dibandingkan pupuk padat yaitu adalah kenapa banyak petani dan penghobi tanaman memilih NPK cair. Salah satu kelebihannya adalah kemudahan penggunaan. Cukup larutkan sesuai takaran, semprotkan atau siram ke tanaman dan pupuk langsung bekerja. Kemudian dengan banyaknya pilihan di pasaran, bagaimana cara memilih pupuk NPK cair yang benar-benar efektif? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah perhatikan komposisi, pilih produk dengan kandungan NPK yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalnya tanaman sayur memerlukan lebih banyak nitrogen, sedangkan tanaman berbunga memerlukan banyak fosfor yang tinggi. Kemudian lihat kualitas produk, pastikan membeli dari produsen terpercaya, hindari produk tanpa label atau keterangan yang jelas. Kemudian cek ulasan dan rekomendasi. Cari tahu pengalaman orang lain dengan produk tersebut. Kemudian memilih jenis pupuk yang tepat tergantung pada jenis tanaman, fase pertumbuhan, dan kebutuhan spesifik tanaman Anda. Cara aplikasi yang tepat yaitu NPK cair agar lebih
efektif jika digunakan dengan benar. Perhatikan dosis yang dianjurkan pada kemasan, hindari memberikan pupuk terlalu banyak karena bisa merusak tanaman. Selain itu, waktu aplikasi juga penting. Berikan pupuk saat pagi hari atau sore hari agar tidak menguap oleh panasnya matahari. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari NPK butiran dan NPK cair. Yang pertama adalah NPK butiran atau granular. Kelebihannya adalah dosis terkontrol, lebih mudah mengukur dosis karena berbentuk butiran padat. Efek jangka panjang, nutrisi dilepaskan perlahan sehingga lebih awet dan cocok untuk tanaman jangka panjang seperti pepohonan atau tanaman kebun. Kemudian ekonomis, umumnya pupuk granulnya harganya lebih terjangkau dibandingkan NPK cair. Kemudian stabilitas, lebih tahan terhadap cuaca dan lingkungan, tidak mudah hilang akibat penguapan atau pencucian. Penyimpanannya mudah, tidak memerlukan tempat khusus, cukup disimpan di tempat yang kekering. Kekurangannya untuk pupuk granul ini waktu penyerapan lambat. Nutrisi memerlukan waktu yang untuk terurai di tanah sehingga efeknya tidak instan. Kesulitan penyerapan tidak cocok untuk tanaman yang membutuhkan nutrisi yang cepat, terutama pada masa kritis seperti berbunga atau berbuah. Kemudian aplikasi lebih berat, harus ditaburkan secara merata dan terkadang perlu dicampur dengan tanah agar lebih efektif. Kemudian resiko penumpukan garam. Jika terlalu banyak digunakan dapat menimbulkan penumpukan garam di tanah yang bisa merusak kesuburan. Kemudian untuk NPK cair memiliki kelebihan yaitu penyerapannya cepat. Nutrisi langsung diserap melalui akar dan daun sehingga hasilnya lebih cepat terlihat. Kemudian mudah aplikasi. Cukup larutkan dalam air dan semprotkan ke tanaman. Cocok untuk tanaman kritis. Ideal untuk tanaman yang membutuhkan tambahan nutrisi cepat seperti saat tanaman sedang stres, berbunga atau berbuah. Kemudian multifungsi, bisa diaplikasikan sebagai pupuk akar ataupun pupuk daun dan buah. Kekurangannya tentunya adalah efek jangka pendek. Nutrisi cepat habis sehingga perlu aplikasi yang berulang lebih sering dibandingkan NPK butiran atau granul. Kemudian harga lebih mahal, biasanya lebih mahal karena proses produksinya lebih kompleks. Kemudian penyimpanan lebih sulit, rentan terhadap penguapan atau kontaminasi jika kemasan tidak rapat. Resiko overdosis digunakan berlebihan bisa menyebabkan daun atau akar terbakar karena konsentrasi yang tinggi. Jadi sahabat tani, kita dapat menyimpulkan bahwa kegunaan NPK butiran untuk pemupukan dasar atau jangka panjang pada tanaman seperti pohon, tanaman kebun, atau tanaman tahunan, horti, dan lain-lain. Kemudian untuk gunakan NPK cair untuk perawatan yang intensif, tanaman, sayuran, tanaman pangan, tanaman hias, atau saat tanaman membutuhkan nutrisi tambahan secara cepat. Memilih jenis pupuk yang tepat tergantung pada jenis tanaman, fase pertumbuhan, dan kebutuhan spesifik tanaman Anda. Jadi teman-teman, NPK cair bisa menjadi solusi praktis dan efisien untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan hasil yang lebih maksimal asal digunakan dengan cara yang tepat dan benar. Sahabat tani, semoga sedikit informasi ini bermanfaat dan jika kalian punya pengalaman penggunaan pupuk NPK cair, tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan salam sukses selalu.